Dia sampaikan, dia simpenlah di luar rumah itu. Begitu nyampe ke situ, buka pintu, istrinya gembira, cerah menyambutnya. Masya Allah, suamiku, alhamdulillah gini. Sampaikan kau telah datang gini. Oh iya. Dia bingung kan, loh kok istri saya malah gembira. Begitu masuk ke dalam rumah, dia lihat bentangan jamuan yang sangat luar biasa. Dari mana semua ini katanya? Loh, kok gimana? Tadi kan ada katanya utusan ke sini menyampaikan dari Tuhan kamu. Nyampaikan upah ini selama kamu bekerja. Wah, saya pikir saya belum dapat ini sama sekali. Saya cuma baru dari musola, itu bawa bungkusan. Terus itu bungkusan itu apa? Isinya batu katanya. Masa? Coba kamu lihat tuh. Begitu dilihat sini, apaan kamu bawa batu ke sini? Begitu dibuka, isinya gandum yang penuh satu karung. Ini dulu, di zaman-zaman dulu sering terjadi yang seperti ini dan sudah paham fikihnya. Dia ada sahabat, ini kisah nyata ya. Nanti dulu tuh masih banyak buku nih. Mas Fahad nih rajin baca buku dan tahu udah koleksi buku itu. Dulu ada buku kalau masih ingat itu kisah orang-orang soleh kan. 30 kisah teladan, sekian kisah teladan. Di antara sekian kisah itu ada kisah nyata zaman orang-orang soleh terdahulu. Dia berusaha berikhtiar, di rumah sudah nggak ada makanan macam-macam, dia berikhtiar berangkat, nawarkan jadi kuli panggul di pasar dan sebagainya kan. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak dapat tuh, datang kemudian ke musalla. Dia bermohon lagi pada Allah, ya Allah, aku sudah berikhtiar seperti apa yang kau perintahkan, mau berikan rezeki kepadaku seperti apa yang telah kau janjikan. Dia berikhtiar, setiap berikhtiar dia jaga waktu sholat, ke masjid lagi, terus lagi seperti itu. Di rumah belum dapat, hari pertama belum dapat kan. Hari kedua sudah tahan lapar. Hari ketiga ini yang paling dahsyat. Hari ketiga dia berangkat. Dia sudah tahu keadaan keluarga. Ya, istri dengan anak-anaknya. Istrinya sudah luar biasa bagaimana sifat solihahnya. Sampai memberikan gambaran kepada anak-anaknya untuk tidak putus dalam harapan, mendoakan bapaknya dan sebagainya. Tapi kan namanya anak pasti lapar. Dan mulai nangis dan sebagainya. Maka pura-pura dia goreng. Jadi dari batu, kemudian dia masukkan ke kayak sangrai gitu. Ya, tanah begitu. Seperti mau masak-masak kayak gini. Anak-anaknya menahan lapar. Suaminya, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Dia mulai ke pasar. Kemudian dia tahu, wah kalau saya nggak pulang ini repot juga gitu kan. Di rumah bagaimana? Maka kemudian dia berusaha untuk menyenangkan, memberikan harapan. Dia masukkan batu-batu ke karung. Dia bawa ke musola, disimpan di luar. Seperti tadi. Nah ini sunnah nanti sebelum berangkat kita dulu yang saya terangkan dengan sifat subuh kan, datang kepada Allah meminta untuk eksekusi rencana kita. Pulang dari situ pun kalau bisa mampir dulu ke masjid. Ya, di sunnah kita kalau udah bekerja mampir ke masjid dah. Nanti dampaknya banyak. Pertama aura kita jadi lebih teduh. Jadi pekerjaan kantor auranya nggak dibawa ke rumah. Tapi aura masjid yang dibawa ke rumah jadi tenang, nyaman. Dan kita bertawakal sehingga dijaga oleh Allah. Orang ini pulang dari musola berangkat. Di perjalanan dia itu saat dari pasar mau ke musola. Saat dia di musola itulah tiba-tiba kemudian ada orang datang ke rumahnya. Dia menyampaikan. Ketok pintu menyampaikan ada siapa? Ya saya dapat titipan untuk menyampaikan upah dari pekerjaan ya suami Anda dari tuannya. Upah dari pekerjaan suami Anda dari tuannya. Lihat ya, dalam bahasa Arab itu tuannya itu Rabb. Ya makanya orang Arab menyebut Rabb kepada tuan. Ya karena itu turun kemudian Allah menegaskan tidak ada tuan di antara tuan-tuan yang paling tuan kecuali Allah. Qul a'udzu birabbin nas ya Rabb. Dulu yang dipenjara bersama Yusuf alaihissalam itu ya ketika Yusuf dituduh kemudian masuk penjara kan ada beberapa bagian terus ditakwilkan mimpinya terus bebas kan. Saat bebas itu masih ingat, Nabi Yusuf pesan kan kepada kawannya ini, tolong ingatkan aku di sisi tuanmu nanti bahwa aku nggak bersalah. Bacakan ayatnya, hafal. Uzkurni inda rabbik. Ya, tolong ingatkan aku di sisi Rabbmu. Rabb di sini bukan Allah, yang dimaksud raja, tuannya. Ya, tapi kemudian Allah turunkan kalimat Rabb untuk menegaskan raja di raja. Nggak ada raja selain Allah, nggak ada tuan selain Allah. Maka orang ini berkata, ya yang tadi datang, ini ada upah dari pekerjaan ya suamimu dari tuannya. Begitu dibuka, terima kasih katanya kan, dikumpulkan, wah itu emas banyak dan sebagainya. Begitu dia dapatkan itu semua, langsung dia belanja. Dia senang dia belanja, siapkan makanan, hidangkan untuk menyambut suaminya dan juga berikan makan kepada anak-anaknya. Suami dalam perjalanan dari musola untuk pulang ke rumah, ini kisah nyata. Dia bawa apa tadi? Batu dalam karungnya, dia panggul sampai ke rumah. Dia sampaikan, dia simpenlah di luar rumah itu. Begitu nyampe ke situ, buka pintu, istrinya gembira, cerah menyambutnya. Masya Allah, suamiku, alhamdulillah gini. Sampaikan kau telah datang gini. Oh iya. Dia bingung kan, loh kok istri saya malah gembira. Begitu masuk ke dalam rumah, dia lihat bentangan jamuan yang sangat luar biasa. Dari mana semua ini katanya? Loh, kok gimana? Tadi kan ada katanya utusan ke sini menyampaikan dari Tuhan kamu. Nyampaikan upah ini selama kamu bekerja. Wah, saya pikir saya belum dapat ini sama sekali. Saya cuma baru dari musola, itu bawa bungkusan. Terus itu bungkusan itu apa? Isinya batu katanya.
Masa? Coba kamu lihat tuh. Begitu dilihat sini, apaan kamu bawa batu ke sini? Begitu dibuka, isinya gandum yang penuh satu karung. Maka mereka tersungkur semua bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Rabb di sini yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menyamar dalam bentuk manusia, membawakan hasil dari ikhtiar dia yang bertawakal kepada Allah. Jadi tuh sunnah datang ke masjid, berangkat pekerjaan, balik lagi ke masjid, tawakal kepada Allah, maka Allah berikan satu bagian dari apa yang tidak kita sadari. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la. Ini dia. Nah, at-talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Cuman takwa itu modalnya iman. Makanya amanu dulu baru takwa. Ya, amanu baru la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita nggak yakin, nggak bisa. Di kita ada yang begitu. Dulu ada pendeta kemudian masuk Islam. Saya bertemu orangnya. Ya, namanya Martinus, kemudian masuk Islam, ganti sedikit jadi Martinez kalau nggak salah. Ya, jadi dia tetap sama dipertahankan, tapi dia singkat Muhammad Tri Sutisna, ya waktu itu Muhammad Tri Sutisna gitu. Dia sama begitu pindah ke Islam, ya mengalami satu kesulitan, kan? Tapi dia rajin tahajud, itu mendawamkan takwa dalam bentuk tahajud. Ya, kadang-kadang apa yang terjadi? Begitu dia malam-malam ada yang ketok, ya begitu ketok dia keluar, ya taunya udah ada beras di atasnya ditutup sendal gitu kan. Itu cukup untuk kebutuhan dia. Macam-macam lah kisahnya, panjang kalau saya mau teruskan. Cuma nanti kita terhambat di sini.